Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu kembali dalam ibadah live streaming bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Arastama Riau saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya kita tetap ada dalam lindungan dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadahnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menenangkan hati kita sejenak. Mari kita berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin hidup kita dan Tuhan yang menyertai kita di sepanjang ibadah ini. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Biarlah kiranya kemuliaan Tuhan yang terus dinyatakan di dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah kiranya hadirat Tuhan boleh kita rasakan di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sekali lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Itulah yang memenuhi hidup kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita mau rasakan hadirat Tuhan bekerja di tengah-tengah hati kita. Mari fokuskan hidup bagi Dia. Datanglah kepada Dia. Katakan dengan sungguh, hadirat Tuhan tinggal di tengah-tengah hidup. Sekali lagi, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
Mari kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah minggu pagi hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang berdosa, kita tahu kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kalaupun kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya kita mau datang mengakui di hadapan Tuhan bahwa hidup kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita datang kembali memuji Dia dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasakanlah kebaikan Tuhan. Renungkanlah hidupmu. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari datang bersyukur kepada Dia. Biarlah Tuhan yang terus menuntun hidup kita. Kita naikkan kembali yang pujian ini. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
biarlah kiranya kebaikan Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau datang bersorak-sorai ke hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah lah yang bersama-sama dengan kita. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari kita mau datang ke dalam bait-Nya Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur, dengan bersorak-sorai di hadapan Dia. Mari kita memuji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ya Allah yang baik, kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari datang dengan penuh sukacita. Mari dengan penuh pujian kita memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau dengan sukacita datang ke dalam bait-Nya Tuhan. Ada banyak persoalan, tapi biarlah kiranya dengan kita bersukacita, kita boleh dibebaskan, kita boleh dilepaskan, karena Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kasih setianya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Katakan sekali lagi, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya percaya kasih setia Tuhan akan selalu bersama-sama dalam kehidupan orang-orang yang datang kepada Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak persoalan dan situasi yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Seringkali kita tidak mampu, seringkali kita tidak kuat. Tapi biarlah kiranya melalui sukacita daripada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang pemenang. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian, sukacita surga memenuhi kehidupan kita.
Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Mari kita naikkan pujian. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi dengan sukacita, dengan sukacita. Mari datanglah bersukacita di hadapan Tuhan. Dengan sukacitanya kita dimampukan, kita dikuatkan, dan kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sekali lagi, angkat tanganmu, katakan haleluya, ku mau bersorak bagimu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah kiranya sukacita daripada Tuhan yang boleh menyertai setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka hati kita untuk merasakan jamahan daripada Tuhan. Kita mau berserah penuh di hadirat-Nya Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mengubahkan hidup kita, bahkan menjadikan hidup kita sempurna dari hari ke hari. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian Roh-Mu yang hidup mengalir dalamku.
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi, rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi kita menaikkan pujian itu. Rohmu yang hidup, biarlah kiranya itu memenuhi hati kami, memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, waktu yang Tuhan berikan bagi kami, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami kembali untuk boleh menikmati, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami. Satu doa kami, kerinduan hati kami, topang kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mampukan hamba-Mu secara pribadi juga Tuhan untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dipuji, dimuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga Allah kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita di pagi hari ini untuk dapat menikmati satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan dengan perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga pada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur."
kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu tema bagi kita hari ini adalah mengatasi krisis kehidupan. Baik saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, pernahkah kita mengalami suatu masalah yang berat dalam hidup kita? Atau suatu persoalan yang sangat memalukan, atau mengecewakan, atau bahkan sangat menyakitkan. Saudara, kalau seseorang dapat mengalami masalah yang sangat besar dan serius, dan jika ia tidak dapat mengatasinya, maka dapat mengalami depresi. Saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa siapapun kita dan bagaimanapun kita, pasti pernah kita mengalami yang namanya kesulitan hidup, tantangan hidup, bahkan krisis hidup. Ya, seperti yang dialami oleh dunia saat ini, bangsa kita pun, bahkan kota di mana kita berada, ada krisis yang kita alami. Ada banyak orang bergumul dengan kondisi-kondisi seperti ini. Tetapi dalam pembahasan kita hari ini sangat jelas dikatakan di sana bahwa pada saat Yesus mengalami pelayanannya, ada satu keluarga yang sedang mengalami krisis yang sangat besar. Bagaimana tidak? Di tengah pesta pernikahan yang meriah, yang pada notabene-nya mengalami sukacita dan membahagiakan, itu tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat memalukan bagi keluarga yang sedang melakukan acara pernikahan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kehabisan anggur itu menjadi satu krisis bagi mereka? Karena di Palestina, pesta kawin merupakan suatu peristiwa yang sangat penting. Biasanya pesta kawin berlangsung sampai beberapa hari. Upacara perkawinannya sendiri biasanya berlangsung pada petang hari, setelah didahului dengan puasa. Bahkan anggur merupakan hal yang sangat penting pada pesta Yahudi. Bahkan mereka berpendapat bahwa tanpa anggur tidak ada sukacita. Artinya anggur itu merupakan satu yang harus ada kalau ada pesta pernikahan. Mungkin kalau di adat kita di Sumatera Utara ya harus ada babi lah, harus ada ikan arsik lah, maka harus ada seperti begitu. Dan kalau dalam pesta orang Yahudi maka dikatakan bahwa dalam setiap pesta pernikahan anggur itu adalah harus ada, oleh karena apa? Tanpa anggur tidak ada sukacita. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur itu bukan anggur yang memabukkan, tetapi merupakan minuman yang penting bagi orang Timur, orang Timur Tengah. Bagi mereka anggur merupakan lambang keramah-tamahan yang suci, yang harus selalu dimiliki setiap rumah tangga. Apalagi dalam pesta perkawinan. Kehabisan anggur dalam pesta perkawinan merupakan penghinaan yang tidak terhingga bagi kedua mempelai, pemimpin pesta, bahkan seluruh keluarga besar. Maka jelas kalau kehabisan anggur itu merupakan satu ketakutan bagi orang-orang yang ada di Timur Tengah pada waktu itu.
Oleh karena apa? Dikatakan tadi dengan jelas dikatakan bahwa anggur itu menunjukkan bahwa keramatamahan. Bahkan dikatakan bahwa yang suci yang selalu ada ketika mereka melakukan pesta pernikahan. Maka dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa mereka sedang mengalami krisis. Tetapi dalam bagian kisah ini dinyatakan bahwa ada mujizat yang terjadi. Di tengah-tengah krisis yang mereka alami, di tengah-tengah gejolak yang mereka alami, di tengah-tengah tantangan yang mereka alami, maka dikatakan bahwa justru di tengah-tengah krisis yang mereka alami itu, ada mujizat yang terjadi di tengah-tengah krisis yang mereka alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mereka dilepas dari krisis yang menimpa. Apa yang menjadi rahasia mereka keluar dari krisis itu? Hal itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Sehingga apapun kondisi kehidupan kita juga, apapun keadaan yang kita alami dalam hidup ini, maka kita juga akan bisa keluar dari krisis yang kita alami. Maka ada 3 hal yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang menaruh percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus itu. Maka ada 3 hal yang harus kita miliki ketika krisis kita alami. Maka hal yang pertama yang harus kita miliki bahwa kita harus mengundang Yesus dalam hidup kita. Kalau kita melihat ayat kedua dikatakan di sana bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kunci keberhasilan mereka yang pertama karena ada Yesus di tengah pesta itu. Artinya tanpa Yesus ada di tengah-tengah mereka, maka mereka akan mengalami satu kesulitan. Oleh karena apa? Mereka tidak akan terlepas dari krisis yang mereka alami. Dan ketika terjadi itu otomatis mereka akan mengalami satu kekecewaan dan mereka akan malu dengan banyak orang pada waktu itu. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus diundang dalam pesta itu sehingga masalah dan kesulitan dapat teratasi. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa dalam kasus ini Yesus diundang dan bukan datang sendiri sebagai tamu yang tidak diundang. Kalau kita melihat dalam ayat kedua tadi dikatakan bahwa Yesus diundang di perkawinan itu. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam banyak peristiwa persoalan besar yang dapat kita atasi karena Yesus ada di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di Markus 4:35 sampai 41, para murid juga pada waktu itu pernah mengalami satu krisis pergumulan. Oleh karena apa? Murid-murid terkena dengan angin badai pada waktu itu. Tapi persoalan mereka juga teratasi karena mereka membawa Yesus dalam perahu mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya mengundang Yesus dalam bagian ini? Mengundang Yesus artinya bahwa dalam mengikut sertakan Dia dalam semua persoalan dalam kehidupan kita. Itu artinya mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Mengundang Yesus artinya apa? Memberikan tempat bagi Yesus untuk menguasai seluruh hidup kita atau mengikut sertakan Yesus dalam semua persoalan hidup kita. Dan kita memberikan tempat bagi Yesus untuk berdiam di dalam segala sisi kehidupan kita. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah dalam firman-Nya Yesus berkata bahwa Ia akan masuk dalam hati orang yang membukakan pintu hati bagi Dia. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita tidak melibatkan Yesus dalam seluruh sisi kehidupan kita, persoalan demi persoalan seringkali silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan bahwa sebesar apapun permasalahan krisis hidup yang kita alami, tapi ketika kita menghadirkan Yesus dalam seluruh sisi kehidupan kita dan mengikut sertakan Yesus untuk bekerja dalam seluruh kehidupan kita, maka sebesar apapun persoalan itu, kita akan mampu melewati dan teratasi. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang cukup unik dalam kisah itu. Pesta itu terjadi di Kana yang di Galilea.
Kana adalah suatu desa kecil di kota Nazaret. Jadi pesta itu bukan pesta para pembesar. Dan pesta itu bukan pesta yang besar-besaran. Tetapi Yesus berkenan hadir jika ia diundang. Saudara, Yesus tidak hanya mau menolong orang yang hebat saja. Tetapi Yesus juga mau menolong bagi pasangan muda sederhana seperti yang ada di Kana, di kota yang sangat kecil. Yesus berkenan menyatakan kuasanya di tengah kondisi sederhana sekalipun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun kita dan seperti apapun kita, kalau kita terbuka dan memberikan Yesus tempat bagi Yesus untuk bisa menguasai seluruh hidup kita, maka kesulitan-kesulitan apapun yang kita alami, bersama dengan Dia, kita akan mampu melewati itu. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, mungkin terlalu besar krisis pergumulan kita alami, tapi kita justru menutup diri terhadap Yesus. Tapi hari ini, sebesar apapun pergumulan yang kau alami, undanglah Yesus untuk berkarya dalam hidupmu. Baik saudara, kita sadar kita adalah manusia yang terbatas. Bahkan kita seringkali tidak mampu menyelesaikan masalah hidup kita. Seringkali kita stres dengan kondisi-kondisi yang kita alami. Ketika kita menghadapi jalan buntu dan tidak ada penyelesaian di dalam persoalan hidup kita, maka seringkali bukan kebahagiaan yang kita alami, bukan sukacita yang kita alami, bukan ketenangan hidup yang kita alami, tapi justru membuat kita tidak semangat dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin bisa sampai undur di dalam iman, pengenalan kepada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar di perkawinan di Kana ketika mereka mengalami krisis, maka mereka mengundang Yesus hadir di dalamnya. Maka masalah itu boleh terselesaikan. Maka yang pertama, sesulit apapun kehidupanmu, undang Yesus di dalam segala sisi hidupmu. Itu yang pertama. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Kalau kita melihat dalam ayat ke-7 dan yang ke-8, sangat jelas dituliskan di sana, saudara. Maka pada saat mereka menghadapi masalah karena kehabisan anggur, Yesus memerintahkan sesuatu yang unik, yang rasanya tidak masuk akal. Saudara, kalau kita melihat di sana bahwa mereka membutuhkan anggur karena mereka kehabisan anggur, tetapi Yesus menyuruh pelayan-pelayan mengisi tempayan air. Baik saudara, kalau kita bicara sesuatu yang tidak masuk akal, pesta pernikahan itu kehabisan anggur. Dan yang otomatis mereka membutuhkan anggur pada waktu itu. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus, tapi justru Yesus menyuruh mereka untuk mengisi air di tempayan itu. Saudara yang terkasih, tempayan air itu adalah tempat pembasuhan kaki dan tangan dengan air yang penuh. Tempayan itu biasanya ditempatkan di depan pintu masuk, sehingga setiap orang yang sedang datang dapat membasuh kaki dan tangan mereka yang kotor. Saudara, jika di total isi dalam tempayan itu diperkirakan 700 liter. Rasanya memang tidak masuk akal apa yang akan dilakukan dengan air sebanyak itu. Tetapi dalam hidup kita seringkali kita juga mengundang Yesus, tapi tidak membiarkan Yesus bertindak menurut caranya. Kalau kita melihat dalam perkawinan di Kana ini, walaupun secara akal sulit untuk dipahami dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi mereka membiarkan Yesus bekerja sesuai dengan caranya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara yang sering kita tidak mengerti, kita mau supaya Yesus bekerja menurut cara dan pemikiran kita, itu namanya mendikte Allah. Seringkali kita datang kepada Tuhan, tetapi kita yang bertindak untuk menyelesaikan masalah kita. Kita tidak memberikan waktu dan cara Yesus untuk bekerja, untuk kita bisa mengatasi dan melewati masalah kehidupan kita. Maka seringkali kita tidak menikmati satu kelepasan dari segala persoalan kehidupan kita. Maka dikatakan dalam bagian firman Tuhan hari ini bahwa kalau kita terlepas dari krisis itu, maka biarkanlah Yesus bekerja sesuai dengan caranya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kesaksian orang yang sakit kanker. Dia mau Yesus menolong melalui dokter ahli yang menanganinya, melalui obat yang paling mujarab dan mahal yang ia beli. Tapi Yesus bekerja melalui caranya. Melalui seorang hamba Tuhan ia diingatkan bahwa kalau mau sembuh, kuncinya adalah satu, yaitu mengampuni orang tuanya. Rupanya selama ini ia menyimpan sakit hati bertahun-tahun. Ia tidak percaya, tetapi setelah mengampuni, penyakitnya itu hilang sama sekali. Karena Yesus bekerja dengan caranya. Saudara, seringkali kita kepingin keluar dari pergumulan hidup kita. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Tapi kita mau cara kita untuk keluar dari pergumulan itu. Tapi kita tidak membiarkan Yesus bekerja dengan caranya Tuhan. Seringkali saudara, cara Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita mau, tidak seperti apa yang kita bayangkan, tetapi cara Tuhan itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar, yang menjadi kemampuan, yang menjadi menolong kita untuk bisa keluar dari segala krisis kehidupan kita. Maka kalau kita mau keluar dari krisis hidup dan persoalan hidup kita, maka biarkanlah Yesus bekerja menurut caranya dalam mengatasi dan menolong kita. Karena Dia Tuhan yang tahu bagaimana kita. Karena Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan karena Dia Tuhan tahu apa yang bagus dan apa yang baik dalam segala kehidupan kita. Maka jangan pernah ragu dengan cara bekerjanya Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Maka yang ketiga, mengatasi krisis kehidupan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita adalah kita harus menaruh iman kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dengan jelas di ayat ke-8 dan ayat ke-10, sebenarnya saat Yesus memerintahkan para pelayan mengisi tempayan dengan air, bahkan kemudian mencedok air itu dengan membawa kepada pemimpin pesta, ada banyak hal yang mestinya membuat mereka sulit untuk dimengerti. Tapi dengan jelas dikatakan di sana bahwa apa yang diperintahkan oleh Yesus mereka lakukan. Ini artinya mereka percaya apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Yang pertama saudara, bahwa kalau kita melihat bahwa mereka membutuhkan anggur, tetapi air yang ada dan dibawa pada pemimpin pesta, para pelayan tentunya belum tahu kalau air itu telah menjadi anggur. Yang kedua, mereka belum terlalu mengenal Yesus. Yesus belum terlalu terkenal saat itu. Dan yang ketiga, mereka belum pernah menyaksikan Yesus melakukan suatu mujizat. Bahkan mereka belum pernah mendengar cerita tentang Yesus. Tapi dikatakan bahwa ketika Yesus memberikan perintah kepada mereka, mereka tunduk dan mereka taat dan mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan dalam setiap kehidupan mereka. Ini artinya bahwa mereka memiliki keyakinan kepada Yesus. Dan kalau kita bicara masalah keyakinan, itu adalah bicara masalah iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka percaya total, penuh pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Inilah namanya iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berapa lama kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Tapi menjadi pertanyaan, di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami, apakah kita percaya total kepada Yesus untuk berkuasa dalam kehidupan kita? Selama kita tidak menaruh iman secara total kepada Yesus, maka ketika krisis-krisis melanda setiap kehidupan kita, maka bukan ketenangan yang kita alami, tapi akan terjadi adalah kegelisahan dalam setiap kehidupan kita, yang membuat kita tidak akan kuat menjalani seluruh kehidupan kita. Tapi hari ini, apapun keadaanmu hari ini, situasi apapun yang kamu alami hari ini, mungkin engkau berkata terlalu berat persoalan yang ku alami dan sulit untuk saya atasi. Maka taruhlah imanmu secara total
kepada Yesus. Mungkin apa yang engkau mau belum kamu lihat saat ini. Tapi ketika engkau membiarkan Yesus bekerja dalam hidupmu, ketika engkau mengundang Yesus dalam hidupmu, maka seberat apapun kesulitan itu, kita akan mampu mengatasinya. Maka marilah kita percaya dan beriman total kepada Yesus. Masalah atau krisis bisa saja menimpa setiap kita. Tetapi manakala kita mengundang Yesus, membiarkan Yesus bekerja dengan caranya, dan menaruh iman kita secara total kepada Yesus, maka dia adalah pribadi yang senantiasa memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, dan mampu menyelesaikan setiap masalah dalam setiap kehidupan kita. Yakinlah hari ini, sesulit apapun keadaanmu, sesusah apapun hidupmu, ketika kau mengundang Yesus dalam hidupmu, dan membiarkan Yesus dengan caranya bekerja dalam hidupmu, dan percaya secara total kepada Yesus, maka kesulitan itu akan membuahkan sukacita dalam hidupmu. Bila satu bagian firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga di tengah-tengah krisis sekalipun yang kita alami, kita akan menjadi satu pribadi yang menjadi saksi, dan lewat hidup kita pun mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, meneguhkan kami Bapa. Di tengah-tengah kondisi kemelut hidup yang kami alami saat ini, ada banyak tantangan pergumulan yang kami alami ya Tuhan, yang mungkin kami sulit mengatasinya secara pribadi. Tapi hari ini kembali kami diingatkan, di saat kami mengundang Yesus dalam kehidupan kami, dan membiarkan Engkau bekerja dengan cara-Mu dalam kehidupan kami, dan menaruh iman kami secara total kepadamu ya Tuhan, maka apapun keadaan itu, kami mampu melewatinya, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh hamba-Mu. Tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas, yang terus-menerus mengingatkan kami, yang terus-menerus bekerja dalam setiap kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin boleh mengenal Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga, Allah kami yang hidup. Amin. Kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Namun kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa kekuatan kita berasalnya daripada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, Tuhan pasti sanggup. Kita mau bawa seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya Tuhan. Seluruh persoalan pergumulan kita tahu Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Karena Dia Allah yang kuat. Katakan, kuatkanlah hatimu. Adakah engkau merasa engkau tidak berdaya? Adakah engkau merasa engkau tidak mampu berbuat apa-apa? Adakah engkau merasa terlalu berat beban hidupmu? Hari ini, datanglah kepada Tuhan. Mari taruh di tangannya Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kita. Kita mau datang kepada Dia. Mari kita memuji Tuhan kembali. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan
Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Katakan kembali dengan penuh iman, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia akan mengangkatmu. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyampaikan syafaat kita pagi hari ini. Kembali kita mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami di hari ini. Boleh memuji, memuliakan Engkau. Boleh mengagungkan Engkau ya Tuhan. Bahkan boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan boleh menaikkan syafaat kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa Allah kami yang hidup. Hari ini kembali kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Doa kami, tangan Tuhan terus melawat bangsa ini. Tangan Tuhan terus memulihkan kondisi bangsa ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan begitu mencintai bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan kondisi-kondisi yang sulit yang dialami oleh bangsa kami saat ini, kami yakin dan percaya Allah berkarya di dalamnya. Dan Tuhan akan memampukan bangsa ini melewati masa-masa yang sulit saat ini. Bahkan kota Pekanbaru di mana kami ada, Tuhan tolong kota kami, berkati kota kami Tuhan. Engkau berkarya di kota ini. Engkau memulihkan setiap kondisi-kondisi yang sulit yang dialami kota Pekanbaru juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Doa kami dengan kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, menaruh bagi mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami menaruhkan ke dalam tangan-Mu setiap gereja-gereja dimanapun berada ya Tuhan. Bila di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang teralami pada saat ini, gereja-Mu boleh menjadi saksi, gereja-Mu menjadi berkat, dan gereja-Mu boleh menjadi alat bagi Tuhan, di mana ada banyak orang yang dikuatkan lewat gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan, justru di tengah-tengah kesulitan ini membuat kami semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Doa kami, tangan Tuhan terus memberkati kesehatan kami, dan perlindungan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan setiap orang-orang dimanapun berada ya Tuhan. Dalam kondisi-kondisi yang sulit yang mereka alami. Dalam pergumulan-pergumulan yang sulit yang mereka alami. Apapun yang mereka derita ya Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Yang sanggup mengatasi segala pergumulan dan masalah yang mereka alami Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk lembaga Yayasan Mitra Star. Doa kami berkati lembaga ini. Biarlah kehadiran lembaga ini di kota ini menjadi berkat dan menjadi alat bagimu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan yang memimpin kami dan Tuhan yang memberkati kami. Ini doa kami, syafaat kami di pagi siang hari ini. Yang sungguh kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.